Saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Mbak Anissa dan Mbak Rini pada sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini ya bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan perjuangan Mbak-Mbak sekalian untuk tetap mengikuti perkuliahan di akhir pekan, di hampir menjelang akhir pekan ini bisa menjadi pahala tersendiri. Nah, jadi kali ini kita akan belajar mengenai vaksin dan antibiotik. Jadi saya rasa Mbak Anissa dengan Mbak Rini pasti sudah sering mendengar istilah vaksin dan antibiotik karena memang selama ini bekerja di bidang kesehatan dan vaksin serta antibiotik ini merupakan salah satu mekanisme pertahanan manusia yang dilakukan dalam menghadapi beberapa jenis biologis, mikrobiota ya, mikrobiota. Apa saja itu kita lihat bersama-sama. Jadi di sini bakteri itu kita bisa lawan dengan menggunakan antibiotik. Sementara virus itu bisa kita lawan dengan menggunakan vaksin ataupun antiviral. Nah, jadi di sini pemahaman dasarnya dulu. Jadi kalau misalkan kita sakit TBC misalkan, apakah diberi vaksin? Belum tentu. Tetapi TBC karena terkait dengan bakteri tuberkulosis, maka pengobatan yang paling ideal adalah antibiotik. Demikian juga dengan misalkan kayak sekarang COVID. COVID-19, COVID adalah virus. Apakah virus kita beri obat berupa antibiotik? Tidak, karena antibiotik bukanlah obat yang bisa mencegah pertumbuhan atau membunuh virus. Tetapi penanganan virus yang paling tepat adalah dengan menggunakan vaksin dan antiviral. Nah, kita akan bahas terkait dengan bagaimana kerja antibiotik, vaksin, dan antiviral secara ringkas di materi hari ini. Nah, jadi ini adalah antibiotik. Apa itu antibiotik? Jadi antibiotik itu adalah komponen yang bisa mencegah infeksi oleh bakteri pada sel inang dengan cara mencegah reproduksi bakteri atau mengubah fungsi seluler bakteri di dalam sel. Jadi bakteri itu akan menginfeksi sel. Jadi bayangkan kita adalah manusia tersusun atas banyak sel, selnya itu akan ditempeli oleh si bakteri. Bakterinya itu nempel. Dia jarang masuk ke dalam ya. Dia bukan parasit obligat kan. Dia nempel dan ketika dia nempel, dia akan mengeluarkan sejumlah toksin, bisa endotoksin, bisa eksotoksin yang membuat sel kita sakit. Seperti itu cara kerjanya. Nah, kita bisa mengatasi si infeksi bakteri tadi dengan menggunakan dua jenis antibiotik. Yang pertama kita sebut sebagai bakterisidal, yang kedua kita sebut sebagai bakteriostatik. Sidal, ini dari bahasa Inggris. Suicidal. Suicidal tuh bunuh diri ya dalam bahasa Inggris. Nah, jadi sidal ini artinya adalah suatu komponen yang mampu membunuh bakteri ya. Jadi bakterisidal ini adalah bakteriosidal ya di sini ya. Bakteriosidal adalah komponen yang mampu membunuh bakteri. Tapi ada juga bakteriostatik, yaitu komponen yang mencegah reproduksi dari bakteri dengan cara mencegah pertumbuhan. Jadi bakterinya tidak mati, dan dia tetap nempel di sel kita, tetapi bakteri tersebut tidak bisa memperbanyak diri, sehingga lambat laun si bakteri akan mampu dibunuh oleh sistem imun kita. Ya. Nah, ini adalah beberapa jenis kelas antibiotik yang mungkin pernah didengar oleh Mbak-Mbak sekalian. Ada kelas yang kategorinya glycylcycline, contohnya tigercycline, tetracycline, contohnya doxycycline, minocycline, dan lain-lain. Ini sebenarnya bukan ranahnya orang lab ataupun bidan ya, setahu saya ya. Tapi ini cukup tahu saja. Ini yang paling sering kita dengar ya, yang sekarang menjadi salah satu rekomendasi antibiotik yang diberikan pada pasien COVID, azitromisin ya. Nah, jadi sebenarnya pada kasus COVID, kenapa virus ya dalam penanganannya di Indonesia diberikan azithromycin ya. Jadi ini saya pernah tanyakan juga kepada salah satu dokter, kenapa ada rekomendasi dari Kemenkes pemberian azitromisin pada pasien COVID. Dikarenakan
ada kekhawatiran pasien COVID itu akan mengalami infeksi tambahan yang biasanya berasal dari bakteri. Kalau saya nggak salah itu sudah terjadi di India. Jadi penanganan pemberian azitromisin di Indonesia itu kan sudah dimulai dari 2020 ya. Pada saat saya kena COVID pun saya dapat azitromisin. Nah, ternyata kalau saya nggak salah di awal 2021 di India ketika terjadi apa namanya tinggi-tingginya COVID, nah itu di sana memang terjadi koinfeksi karena kita berada di kawasan negara tropis di mana virus dan bakteri mikroorganisme itu sangat banyak sehingga rekomendasi pemberian antibakterial ini diberikan itu tadi tujuannya untuk mencegah seperti itu ya. Kemudian ini termasuk kategori yang bakteriostatik. Artinya, mereka semua ini adalah antibiotik yang mencegah reproduksi atau pertumbuhan dari bakteri. Tidak mematikan, tetapi mencegah. Yang kedua ini adalah kelas antibiotik bakterisidal, yaitu antibiotik yang membunuh ya, yang membunuh bakteri yang menginfeksi manusia. Ada jenisnya aminoglycoside, beta-lactam, fluoroquinolone dan sebagainya. Jadi di sini beberapa jenis antibiotik yang dapat membunuh bakteri. Nah, efek samping penggunaan antibiotik. Jadi, seingat saya, waktu saya mungkin 15 tahun lalu atau 10 tahun lalu ketika saya masih sekolah ya SD, SMP gitulah ya. Itu memang kita bisa membeli antibiotik dengan mudah di apotek ya. Tinggal datang dapat antibiotik. Tapi sekarang kita harus menggunakan resep dokter, tidak sebebas dulu karena memang setelah masa kebebasan penggunaan antibiotik dalam jangka panjang tersebut, diketahui bahwa ada beberapa dampak atau efek samping dari penggunaan antibiotik. Sehingga sekarang penggunaan antibiotik itu sangat dijaga ketat. Kalau misalkannya mbak-mbak ke dokter, misalkan diberi antibiotik atau resep dokter untuk nebus antibiotik di apotek misalkan, itu biasanya dari pihak apotek akan menanyakan alamat dan segala macam agar untuk mencegah adanya penyalahgunaan antibiotik, gitu ya. Jadi di sini 1 dari 5 pasien yang dirawat di rumah sakit ketika dia menggunakan antibiotik itu biasanya akan memiliki reaksi efek samping dari antibiotik. Jadi reaksinya ini beragam. Jadi misalkan ada pasien yang mengalami kecelakaan atau operasi atau sesar misalkan, ketika ada pembedahan biasanya pasien akan diberikan antibiotik dan ternyata persentasenya 20% ini akan mengalami efek samping dari antibiotik. Salah satunya adalah hipersensitivitas. Jadi mungkin di sini pernah mbak-mbak sekalian atau misalkan pernah punya pengalaman temannya atau siapa yang mungkin ketika dirawat di rumah sakit, tahu-tahu setelah perawatan kok badannya lebih sensitif ya, lebih apa misalnya makan sesuatu jadi langsung kayak ruam-ruam atau misalkan menimbulkan gejala hipersensitivitas yang lumayan ekstrim itu bisa terjadi dan itu memang adalah efek samping dari antibiotik meskipun itu tidak dialami oleh semua orang, tetapi ada resiko ini menyebabkan penggunaan antibiotik semakin dijaga ketat. Kemudian yang lainnya lagi, efek samping dari penggunaan antibiotik pada organ. Misalkan kalau pada ginjal bisa menyebabkan akut renal tubular, interstitial nephritis, renal failure atau gagal ginjal dan batu ginjal. Jadi penggunaan antibiotik dalam jangka panjang ya biasanya ini itu akan mengganggu ginjal karena memang ginjal salah satu perannya adalah untuk menyaring zat-zat yang memang tidak bisa tersaring oleh hati seperti itu. Kemudian ada gangguan jantung juga bisa. Kemudian pada darah penggunaan antibiotik jangka panjang itu bisa menyebabkan trombositopenia, leukopenia, agranulositosis, penggumpalan keping darah yang tidak normal serta peningkatan INR. Jadi di sini maksudnya adalah ketika ini saya tidak bisa mendetailkan terkait jenis antibiotik yang mana dan penggunaan berapa lama seperti itu ya. Karena itu akan sangat terkait sekali dengan biasanya
penyakit bawaan lainnya. Tetapi ini adalah efek samping yang diprediksi memang dipicu oleh penggunaan antibiotik dalam jangka panjang. Kemudian ini yang mungkin paling sering dan paling gampang kita amati pada permukaan kulit ketika terjadi efek samping dari penggunaan antibiotik, misalkan munculnya ruam-ruam kemerahan, erythema multiforme atau Stevens-Johnson syndrome, dan toxic epidermal necrolysis. Jadi kalau kemerahan itu adalah gangguan atau efek samping paling ringan lah kita bisa bilang, dan itu kelihatan banget. Sementara yang lain-lain ini cukup serius gitu ya. Kemudian ada juga pada sistem saraf. Nah, ini bisa menyebabkan keracunan pada sistem saraf, vestibular dysfunction, kejang bahkan, dan peripheral neuropati, dan pada usus. Nah, jadi yang saya tahu di antara organ-organ yang paling berdampak secara langsung sebelum dia berdampak pada saraf, jantung, ginjal, dan sebagainya, penggunaan antibiotik baik itu berlebihan atau hanya digunakan selama 5 hari misalkan dalam proses pengobatan, itu pasti akan mengganggu mikrobiota di dalam usus ya. Sangat mengganggu mikrobiota di dalam usus, dan mikrobiota di dalam usus ini sangat berperan pada sistem imun manusia. Dan ini memang riset yang baru berkembang 10 tahun sampai 15 tahun terakhir. Jadi memang ternyata apa yang kita makan sehari-hari itu sangat mempengaruhi mikrobiota di dalam usus, dan mikrobiota di dalam usus ini akan sangat mempengaruhi imunitas kita dan pastinya akan mempengaruhi kecenderungan kita untuk terkena penyakit tertentu ya. Jadi ini adalah organ yang menurut saya paling berdampak atas konsumsi dari antibiotik. Nah, kemudian kita masuk ke antiviral. Apa itu antiviral? Antiviral adalah obat yang diberikan untuk pasien yang khusus digunakan untuk menginfeksi yang khusus digunakan untuk mengatasi infeksi akibat virus. Jadi miriplah seperti antibiotik tadi gitu ya, tapi ini khusus untuk virus, antiviral itu. Nah, beberapa poin kunci dari antiviral atau antivirus adalah yang pertama, dia mampu masuk ke dalam sel yang terinfeksi virus. Ingat, virus itu adalah parasit obligat, dia tidak menempel di luar sel, tetapi dia masuk ke dalam sel kita dan berintegrasi dengan nukleus atau inti sel di sel kita, sel inang, sehingga obat yang dijadikan sebagai antiviral itu harus mampu menembus ke dalam sel inang. Kemudian dia mampu mengganggu proses sintesis asam nukleat virus di dalam sel inang atau mengganggu regulasinya. Jadi ketika virus itu menginfeksi sel normal, dia akan membuang semua bagian tubuhnya kecuali asam nukleat virus. Ini asam nukleat virus ini adalah komponen tubuh virus yang membawa kode genetik yang ingin dia tularkan atau turunkan. Nah, ini nanti asam nukleat virus ini akan menyisip ke dalam asam nukleat atau DNA sel kita, dan dia akan memanipulasi sel kita sehingga memperbanyak dirinya. Baru nanti dia bisa memperbanyak si virus dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi antiviral itu harus bisa masuk dan mengganggu proses sintesis atau pembuatan asam nukleat si virus ya. Yang berikutnya dia mampu mengganggu kemampuan virus untuk berikatan dengan sel inang. Nah, jadi kalau 2 poin tadi ini membuat si antiviral harus bisa masuk ke dalam. Ada juga antiviral yang juga akan mencegah virus untuk berikatan atau menginfeksi sel inang. Misalkan pada kasus suatu penyakit tertentu ada sel yang sudah mengandung virus, ternyata ketika virusnya berkembang biak dilepaskan dari sel, dia tidak bisa menginfeksi sel yang sehat, sehingga ketika dia tidak punya badan, tidak punya inang, dia akan mati dengan sendirinya, seperti itu ya. Jadi karena virus itu parasit obligat. Selama ada inang dia bisa hidup, tidak ada inang dia tidak bisa hidup ya. Dan yang berikutnya adalah antiviral juga dapat bekerja dengan cara meningkatkan sistem imun tubuh. Jadi antiviral juga bisa menstimulasi berbagai sistem kekebalan tubuh manusia, sehingga sistem kekebalan itu tadilah yang akan langsung menyerang virus. Nah, mekanisme dari antiviral ada beberapa. Yang pertama, dia mencegah penempelan virus pada sel inang. Ini yang paling pertama, sebelum dia bisa masuk, dicegah dulu, jangan nempel. Kemudian dia mencegah perbanyakan virus, dan berikutnya mencegah reproduksi virus. Jadi walaupun dia sudah masuk ke dalam sel, tapi dia dicegah untuk tidak
memperbanyak diri dan bereproduksi atau membuat anak-anak virus yang baru, gitu ya. Kemudian ini beberapa mekanisme bagaimana 4 kelas antiviral tadi bekerja gitu ya. Di sini ada proses menginhibisi fusi, yaitu mengganggu proses perikatan yang pertama tadi. Jadi si antiviral itu akan mencegah virus ya. Virus ini berikatan dengan sel ini ya. Dia inhibitor dari fusi. Jadi dia mencegah virus untuk menempel pada permukaan sel. Yang kedua, menginhibisi enzim reverse transkriptase yang akan mencegah proses translasi RNA virus menjadi DNA. Jadi di sini enzim reverse transkriptase itu adalah enzim yang bekerja untuk mengubah virus yang model nucleic acid-nya itu RNA satu utas, dia akan berubah menjadi DNA dulu. Karena kan kita kan punyanya DNA nih. Nah, jadi kalau dia berubah jadi DNA, baru dia bisa nyisip ke dalam. Nah, awalnya kan dia satu utas atau RNA. Dia ubah dulu jadi DNA biar dia bisa menyisip ke dalam nukleusnya sel inang. Nah, kita potong di sini. Kita antiviralnya bekerja di titik ini. Dia mencegah virus RNA-nya untuk menjadi DNA sehingga tidak bisa menyisip seperti itu ya. Kemudian menginhibisi enzim integrase yang berfungsi pada proses masuknya gen virus ke dalam sel inang. Nah, jadi setelah dia diubah menjadi DNA pun misalkan berhasil, ada tahap lain di mana di tahap ini si DNA tadi harus bisa menembus membran dari inti sel dan masuk ke dalam dan berintegrasi atau bergabung ya dengan DNA dari sel inang. Nah, di sini adalah peran dari inhibitor integrase. Dia mencegah DNA tadi untuk bisa menyisip dan bergabung dengan DNA inti. Walaupun sudah jadi nih ada viral load-nya, tetapi kalau dia tidak bisa bergabung ya percuma saja seperti itu. Dan yang berikutnya adalah dia dapat menginhibisi enzim protease, di mana enzim ini berperan untuk mengaktifasi protein yang dibutuhkan oleh virus untuk memproduksi virus baru. Jadi cara kerjanya ini kan ada material genetik di dalam sel ya, di dalam inti sel. Nanti material genetik ini akan diterjemahkan menjadi asam amino pembentuk protein. Jadi asam amino dulu baru jadi protein. Nah, protein tadi untuk apa sih? Nah, ingat virus ini kan virus komplit ya, dia punya badan, dia punya spike, ini intinya. Ketika dia menginfeksi, yang masuk hanya inti, hanya asam nukleat saja, badannya hilang. Nah, ketika virus ini mau diperbanyak, dia harus keluar dari sel ini dan dalam bentuk yang komplit seperti ini. Otomatis si DNA virus harus membuat sel inang membuat ini komponen-komponen tubuhnya yang tadi hilang. Nah, komponen-komponen tadi itu tersusun atas protein. Nah, di sini nampak ya gambarnya ya. Dia langsung ada terbentuk protein dan dia akan jadi terbentuklah virus yang baru. Nah, jadi di sini dengan kita mencegah terbentuknya protein, jadi si DNA virus ya tetap stay di dalam sel, dia nggak bisa keluar karena kalau dia keluar ya dia langsung hancur, tidak ada pelindung karena fungsi dari protein ini adalah sebagai pelindung dan alat gerak seperti itu ya. Jadi itu adalah 4 kelas antiviral dan bagaimana cara mereka bekerja di titik-titik tertentu pada proses infeksi virus. Kemudian jenis virus yang merespon antiviral, jadi memang virus itu banyak sekali jenisnya, terutama virus yang tersusun atas material genetik berupa RNA. Dia sangat mudah mengalami yang namanya mutasi, sama seperti COVID saat ini gitu ya. Nah, beberapa virus itu sudah bisa dibuat antiviralnya. Tetapi memang beberapa jenis virus lainnya belum bisa gitu ya. Yang pertama ada flu tipe A. Ini sudah ada antiviralnya. Kalau di Indonesia mungkin kita tidak pernah vaksin flu ya karena flu di Indonesia tergolong cukup ringan. Tetapi kayak di negara-negara 4 musim, Eropa, Amerika itu flu benar-benar mematikan. Orang bisa mati dalam setahun sekian ratus ribu karena flu. Sehingga di sana mereka menggunakan vaksin untuk antiviral untuk mencegah atau mengobati flu tipe A khususnya. Kemudian virus herpes. Nah, kabar baiknya herpes itu bisa diobati karena ada antiviralnya. Kemudian cytomegalovirus, HIV. Nah, HIV itu kita tahu ya, HIV adalah
penyakit yang tidak ada obatnya, betul. Tetapi dia bisa dikontrol dengan antiviral. Jadi antiviral ini tidak selalu membunuh, tetapi dia bisa menekan virus jangan sampai berkembang biak dengan sangat tinggi. Nah, pada kasus HIV, antiviral yang diberikan kepada pasien itu berfungsi untuk menekan si virus. Karena ketika HIV ini kan virus yang dia akan bermanifestasi sekian tahun, 5-10 tahun, baru dia akan menjadi penyakit AIDS. Di mana penyakit AIDS ini membuat si pasien tidak memiliki sistem kekebalan yang normal, sehingga dia bisa meninggal hanya karena diare misalkan, atau penyakit-penyakit sederhana, karena tubuhnya tidak mampu menjaga dirinya gitu ya, atau melindungi dirinya karena imunnya sudah rusak. Nah, ketika seseorang terkena HIV, biasanya akan direkomendasikan sejumlah antiviral dengan tujuan menekan jumlah virus sehingga tidak berkembang menjadi AIDS. Seseorang yang terkena HIV, dia masih memiliki sistem imun yang normal. Walaupun ada sedikit gangguan sedikit, tapi masih bisa bekerja dengan normal gitu ya. Tapi kalau karena yang diserang ini CD4 namanya, sel CD4. Tapi kalau sudah jadi AIDS, nah itu sudah tidak ada obatnya. Kemudian virus penyebab hepatitis B dan hepatitis C, jadi ada antiviralnya juga. Jadi memang hepatitis itu sama seperti HIV, tidak ada obatnya, tetapi bisa dikontrol. Cuma sulitnya adalah kita tuh kalau HIV dia itu kan dia menyerang sel CD4 yang mengalir di dalam darah kita. Sehingga kita bisa beri pasien dengan obat antiviral HIV dan kita bisa ambil sampel darahnya untuk dites apakah berhasil atau tidak. Hepatitis itu sulit karena virusnya hidup di dalam hati. Tidak mungkin kamu bedah seseorang hanya untuk mengecek hatinya seperti itu. Dan kita tidak bisa juga menggunakan USG misalkan ya untuk melihat perkembangan virus hepatitis B di dalam hati, sehingga penggunaan antiviral pada hepatitis B atau C itu ada tapi cukup sulit karena dokter harus benar-benar bisa memastikan antiviral diberikan pada saat virusnya sedang aktif. Kalau tidak aktif, malah virusnya akan menjadi resisten terhadap antiviral tersebut. Jadi ada antiviralnya, tetapi memang lebih tricky dibandingkan HIV. Dan beberapa jenis virus yang menyebabkan infeksi mata dan kutil. Jadi ini ya, biasanya kalau kutil ini kayak herpes gitu ya. Virus hidup sebagai parasit di dalam sel inang sehingga cukup sulit untuk mengembangbiakkan antiviral untuk semua jenis virus ya. Jadi di sini kenapa hanya terbatas antiviral yang tersedia di pasaran karena memang itu tadi dia itu parasit sehingga untuk bisa meneliti si virus di dalam laboratorium kita harus mengembangkan si virusnya tadi itu di dalam suatu sel inang tertentu. Misalkan hepatitis tadi, dia menyerangnya hati. Kita benar-benar harus menggunakan sel hati untuk bisa menternakan si sel virus hepatitis dan kemudian diteliti tentang antiviralnya. Kemudian sebagian besar orang yang terinfeksi virus itu akan sembuh dengan sendirinya, ya. Sementara kalau orang tersebut mengkonsumsi antiviral, efek sampingnya lebih besar dibandingkan tidak mengkonsumsi antiviral, sehingga memang antiviral tidak dibuat untuk semua penyakit yang disebabkan oleh virus, tetapi dipilah dan dipilih. Kira-kira penyakit ini memang butuh banget antiviral, maka ditelitilah antiviral. Karena antara efek samping dengan penyakitnya lebih besar penyakitnya seperti itu. Tapi kalau misalkan memang kayak di Indonesia kita flu, tapi di Indonesia flu tidak separah di Eropa misalkan, sehingga daripada kita mengkonsumsi antiviral dan ada efek samping, lebih baik kita biarin aja karena dia akan sembuh dengan sendirinya. Kemudian kelompok pasien dengan potensi penggunaan antiviral. Nah, jadi ada beberapa pasien atau tipe pasien yang memang sebaiknya diberi antiviral. Kenapa? Karena mereka adalah pasien-pasien beresiko tinggi yang kemungkinan sistem imunnya sudah tidak sebaik dulu ya. Contohnya adalah orang dengan resiko tinggi komplikasi flu, lansia di atas 65 tahun, memiliki penyakit kronis seperti jantung, paru, dan ginjal, balita di bawah 4 tahun, serta seseorang dengan gangguan sistem imun. Jadi,
virus itu memang sebagian besar akan mampu kita basmi sendiri dengan menggunakan antibodi kita, gitu ya. Tetapi pada kasus orang-orang ini, mereka semua adalah orang-orang dengan kecenderungan sistem imun yang lebih lemah dibandingkan orang normal. Sehingga kalau nunggu sistem imunnya bekerja itu khawatir si virus sudah terlalu merusak tubuh. Nah, makanya mereka biasanya akan lebih diprioritaskan untuk menggunakan antiviral. Efek samping penggunaan antiviral, efek samping paling umum, mual muntah, diare, sakit perut, serta sakit kepala. Kalau efek samping yang jarang terjadi, misalkan sulit tidur, reaksi ruam pada kulit, gangguan ritme jantung, halusinasi, dan perilaku abnormal. Dan ini memang saya pernah lihat sendiri gitu ya, pada saat saya kena COVID, saya tidak mengalami gejala efek samping ini, tetapi teman saya, karena kita kena COVID-nya bareng. Jadi dia orangnya tidak pernah marah, tiba-tiba dia sangat sensitif. Hal kecil bisa jadi benar-benar marah. Nah, itu menurut saya adalah salah satu efek samping dari penggunaan antivirus yang kita konsumsi saat itu ketika terkena COVID-19. Dan bisa juga karena faktor COVID-nya, karena memang salah satu efek samping dari COVID adalah gangguan gangguan di otak. Salah satunya suka cepat lupa pasca COVID. Kalau di saya itu jadi kayak kayak agak suka nggak sadar gitu. Itu saya alamin sendiri. Walaupun tidak cukup panjang, cuma 3-4 hari, tapi itu yang menurut saya sangat khas dari gejala COVID yang saya alami, gitu ya. Kemudian ada lagi yang namanya vaksinasi dan imunisasi. Apa sih itu? Kalau vaksin adalah zat yang diinjeksikan ke tubuh kita, vaksinasi itu adalah prosesnya, ya. Jadi ini istilah umum lah, pasti mbak-mbaknya sudah tahu. Nah, vaksinasi ini adalah sistem yang dibuat oleh suatu sistem yang dilakukan dengan tujuan untuk merangsang kekebalan tubuh kita, terutama kekebalan adaptif imun sistem yang akan kemudian membuat antibodi khusus penyakit itu, gitu ya. Jadi kita merangsang tubuh kita untuk membentuk kekebalan buatan aktif. Kita membentuk kekebalan sehingga ketika nanti ada penyakitnya yang beneran datang kayak COVID sekarang, kita akan mengalami gejala paling ringan seperti itu ya. Jadi misalkan kita sudah vaksin COVID nih, vaksin COVID 2 kali lengkap. Ketika kita terkena COVID suatu hari nanti, misalkan diharapkan vaksin tadi dapat meringankan gejala yang kita alami akibat infeksi COVID. Nah, biasanya vaksin itu isinya adalah produk yang digunakan, isinya adalah virus yang dimatikan, dilemahkan, atau bagian tubuh virus bisa macam-macam isinya ya. Jadi bisa virus lengkap kayak Sinovac. Sinovac itu virus lengkap yang dilemahkan. Jadi isinya itu COVID lengkap dilemahkan. Ada lagi bagian tubuh virus, misalkan Moderna, Pfizer, itu isinya mRNA dari virus COVID, bukan keseluruhan tubuh, dan lain-lain. Intinya dia memasukkan bagian tubuh virus atau virus yang dilemahkan untuk merangsang sistem imun kita. Bagaimana cara kerja vaksin? Yang pertama, vaksin diinjeksikan kan, kemudian dia masuk ke dalam aliran darah dan sistem imun kita akan mengenalinya, ya, mengenali. Ini khususnya sistem imun adaptif. Kemudian sistem imun adaptif mengenali si antigen tadi atau virus tadi, dia akan terangsang untuk membentuk kekebalan adaptif dan memproduksi antibodi. Nah, jadi ketika yang masuk virus COVID yang akan dibuat khusus spesifik virus COVID. Kalau yang masuk adalah virus flu, yang dibentuk adalah khusus antibodi untuk virus flu. Nah, ini dia bentuk. Yang ingin kita dapatkan pada proses vaksinasi itu adalah si sel memori. Jadi di saat yang sama, selain tubuh memproduksi antibodi, tubuh juga akan memproduksi sel memori. Nah, sel memori ini seperti bank data di tubuh kita. Jadi bank data ini akan tersimpan seumur hidup. Nah, nanti ketika suatu hari kita terkena penyakit yang sama, bank data akan, oh iya, kita pernah loh kena COVID, maka tubuh akan secara cepat menghancurkan virus. Kalau tidak ada sel memori, biasanya kita butuh waktu untuk mengeliminasi virus sampai 4 minggu. Sudah berapa banyak
kerusakan di sel terjadi selama 4 minggu seperti itu ya, yang mungkin pada beberapa orang bisa tidak selamat. Nah, dengan adanya si sel memori, kita bisa mempercepat proses pembentukan proses pembentukan antibodi tadi hingga kurang dari 1 minggu seperti itu ya. Oke, apa aja isi vaksin? Nah, vaksin itu tidak hanya berisi antigen. Antigen itu kan komponen dari si virus ya, tetapi dia juga berisi komponen-komponen lain seperti ajuvan. Ajuvan ini adalah zat yang berfungsi untuk memperkuat respon imun. Jadi dia membooster sistem imun seperti itu. Pengawet. Nah, makanya vaksin itu ada masa expired-nya kan. Kalau nggak habis, ya itu nggak bisa dipakai karena di situ memang ada pengawet yang hanya bisa bekerja dalam kurun waktu tertentu saja, serta stabilizer yang berfungsi untuk melindungi vaksin selama proses transportasi dan penyimpanan. Makanya ada beberapa vaksin seperti Pfizer, dia membutuhkan lemari es yang sangat dingin dalam proses transportasinya, tapi kalau kayak Sinovac itu dia lebih mudah karena tidak membutuhkan es gitu ya untuk bisa diangkut dan disimpan dalam jangka waktu yang lama. Nah, biasanya KIPI, mungkin di sini Mbaknya pernah suntik Sinovac, kemudian di booster karena nakes dengan menggunakan Moderna misalkan. Kok ketika pakai Sinovac aman-aman aja, pas pakai Moderna malah KIPI gitu kan, yang bengkak, yang demam dan sebagainya. Jadi memang Moderna sendiri pun sudah mengakui bahwa vaksin yang mereka miliki bagus, tetapi ada efek samping. Dan atau KIPI kita sebut ya, kejadian ikutan pasca imunisasi kalau saya nggak salah seperti itu. Nah, KIPI itu sebenarnya muncul karena ini, karena ajuvan, pengawet, dan stabilizer. Jadi tidak sepenuhnya karena antigen, tapi karena faktor-faktor ini. Makanya ada beberapa vaksin COVID misalkan, Sinovac isinya sama-sama ada antigen, tapi tidak memberikan efek yang KIPI yang berlebihan, tetapi pada Moderna terjadi KIPI. Nah, karena bisa jadi ajuvan yang digunakan berbeda, pengawet berbeda, dan stabilizernya berbeda. Seperti itu ya. Oke, ini saya mohon maaf karena seperti biasa ini kan saya pakainya Zoom tidak premium. Jadi ini saya stop dulu ya, saya stop dulu. Saya segera kirimkan link untuk